Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait kuis yang ketujuh mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Jadi sumber referensi saya itu dari googling, yaitu dari websitenya Geeks for Geeks. Jadi di sini itu up to date, yang baru di update di 27 Agustus 2024. Jadi mesin Turing atau Turing mesin itu ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936 dan digunakan untuk menerima bahasa enumerable recursive yang dihasilkan oleh tata bahasa tipe 0 algoritma dan menentukan masalah apa yang dapat dan tidak dapat dipecahkan oleh komputer. Nah, mesin Turing ini menyediakan cara untuk memodelkan perilaku algoritma dan menganalisis kompleksitas komputer. Itu dibagi menjadi kotak-kotak dan setiap kotak itu berisi sebuah simbol. Nah, mesin Turing ini hanya dapat membaca satu simbol pada satu waktu dan menggunakan seperangkat aturan atau fungsi transisi untuk menentukan. Jadi, jika pencapaian status diterima, komputasi dianggap berhasil. Namun jika pencapaian status itu ditolak, komputasi dianggap tidak berhasil. Nah, mesin Turing ini merupakan alat penting untuk mempelajari batasan komputasi dan memahami dasar-dasar algoritma dan komputasi. Jadi kan mesin Turing itu kan terdiri dari pita dengan panjang yang tak terhingga yang dapat digunakan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Nah, pita tersebut itu terdiri dari sel-sel tak terhingga yang setiap selnya itu berisi simbol input atau simbol khusus yang disebut blank. Nah, pita tersebut itu juga terdiri dari penunjuk kepala yang menunjukkan ke sel-sel yang sedang dibaca dan dapat bergerak ke kedua arah. Ini finite controlnya itu di B, dia itu bisa right, word, and head. Jadi si Turing mesin ini dinyatakan sebagai 7 tapel. Pertama itu ada key itu adalah himpunan keadaan yang terbatas. Kemudian ada T itu tuh alfabet pita kan. Nah, jadi nih, ini udah di garis bawah, ini udah ditandain. Jadi itu pergerakannya dari gambar yang semuanya begini itu menjadi seperti ini, itu karena fungsi transisi Q1 itu di input 1, kemudian masukkan Q2 Y, L, yang berarti akan bergerak ke keadaan Q2 dan mengganti 1 ke Y. Kemudian itu akan bergerak ke kiri dan kepala akan menunjuk ke B, himpunan kosong, pita kosong, seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Jadi dengan menggunakan langkah fungsi transisi Q3 sama dengan B itu how, yang ini itu dia diterima, akan berhenti dan diterima mesin Turing non-deterministik kan. Tetapi itu tidak menambah daya apapun pada mesin Turing. Nah, setiap multi-tab TM ini, si mesin Turing itu dapat diubah menjadi pita tunggal. Terus ini ada pertanyaan nih, gimana kalau mesin Turing pita tunggal M itu memiliki dua status, Q0 dan Q1, yang mana Q0 itu adalah status awal. Jadi alfabet pita M adalah 0, 1 inputnya. Jadi fungsi transisi M-nya itu bisa kita jelasin di tabel. Q0 diberikan input 0 menghasilkan Q1, 1R. Q0 diberikan input 1, dia menuju Q1, 1R, dan B-nya tuh halt.
Kemudian Q1 diberikan inputan 0, dia ke Q1, 1R, Q0 diberikan inputan Q1 diberikan inputan 1, dia ke Q0. Dan kolom 1 itu menandakan bahwa jika M berada dalam status Q0 dan membaca 1 pada kotak pita saat ini, maka ia itu menulis 1 pada kotak pita yang sama dengan menggerakkan kepala pitanya satu posisi ke kanan dan bertransisi ke status Q1, yang mana konvensi. Terus M tidak berhenti pada string manapun di 00 plus 1 closure. M berhenti pada semua string yang berakhir dengan 0. M berhenti pada semua string yang berakhir dengan angka 1. Jadi solusinya itu kita bisa lihat apakah mesin ini berhenti pada string 1. Yang awal keadaannya adalah Q0, itu head akan menunjukkan ke 1 kanan ke sana, berarti B kosong. Dan menggunakan fungsi transisi Q1 dengan B sama dengan Q0 BL, maka akan bergerak ke keadaan Q0 dan kepala akan bergerak ke kiri sebagai berikut. Jadi dia ke kiri, sini balik lagi. Nah, kemudian ini akan berjalan dengan cara yang sama berulang-ulang dan tidak akan terhenti. Jadi pilihan yang D menyatakan M berhenti pada semua string yang diakhiri dengan 1, tetapi tidak berhenti untuk 1. Jadi pilihan D itu salah. Yang D berarti ini ya. Berarti yang 4 ini salah. Nah, jadi kita lihat lagi nih. Apakah mesin Turing berhenti pada string 0? Nah, awal keadaannya itu kan adalah Q0. Kepala akan menuju ke 1. Nih, sini. Dan menggunakan fungsi transisi Q0, 0 sama dengan Q1, 1R, maka akan bergerak ke opsi B, yang menyatakan bahwa mesin Turing ini tidak berhenti untuk string apapun, yaitu 00 gabung 1 closure. Namun string 0 merupakan bagian dari 00 gabung onion 1 closure, dan TM mesin Turing akan berhenti untuk string 0 untuk string salah. Jadi jawabannya yang benar itu yang 1. M tidak berhenti pada string manapun di 0 gabung 1 konvensi atau superscript itu. Ya, saya baca juga. Nih, kalau di sini cara kerja konfigurasi mesin Turing sama aja. Bedanya di sini ada keterangan sigma. Apa sih? Pokoknya ini sebagai simbol pita yang ditulis dan dibaca. B adalah simbol blank kosong. Mesin Turing, kita langsung ke contoh. Terdapat mesin Turing dengan himpunan state-nya itu key 1 dan Q2 dengan inputnya A, B, start awal state-nya Q1, final state-nya di Q2, fungsi transisinya Q1 dengan inputan A dia menghasilkan Q1, A dan juga R. Selanjutnya dengan fungsi transisi Q1 diinputkan B, dia menghasilkan Q1, A dan juga R. Kemudian fungsi transisi Q1 dia blank dan menghasilkan Q2 blank dan L. Kayak gitu. Mesin Turing ilustrasi. Yang pertama, fungsi transi yang misal pita yang akan dibaca adalah AB BAA. Maka fungsi transisi Q1 dengan inputan A menghasilkan Q1 AR itu menyebabkan head bergerak ke kanan. Nih jadi ke sini. Bentukannya jadi kayak gini. Q1 dengan inputan A atau R, dia akan bergerak ke kanan menuju Q2. Selanjutnya ada fungsi transisi Q1, dia B sama dengan Q1 menghasilkan Q1 AR, itu menyebabkan
menulis A lalu bergerak ke kanan, menulis A dan bergerak ke kanan. Nih, A dan bergerak ke kanan dari semula di sini, jadi yang di sini. Selanjutnya itu ada fungsi transisi Q1 dengan B sama dengan dia akan menghasilkan Q1 A R yang menyebabkan head itu menulis A selalu bergerak ke kanan. Jadi setelah ditulis yang di sini itu ditulis A, dia akan geser lagi ke kanan dengan menulis A. Terus yang keempat itu juga menyebabkan bergerak ke kanan. Jadi lanjut terus pokoknya step ini sampai dia ketemu kayak gini. Terus kita langsung aja lah masuk ke contoh. Misalnya nih kita punya sebuah mesin Turing, mesin Turing yang akan digunakan untuk mengenali bahasa 0 pangkat n 1n phrase sih atau n lebih besar dari 1, dimana ekspresi dalam binarnya itu 01 0011 0000 111 0000 111 dan seterusnya. Berikut 0 itu 0 titik, baca simbol paling kiri. Jika simbol sama dengan 0 maka lakukan angka 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Ganti simbol kiri dengan simbol X. Kemudian gerakkan head ke kanan. Jika yang ditemukan simbol 1 maka lakukanlah langkah 3. Simbol B maka untai akan ditolak. Kemudian langkah yang ketiga itu simbol 1 dengan ganti simbol 1 dengan simbol Y. Kemudian gerakkan head itu ke kiri hingga dijumpai simbol X. Kemudian langkah yang kelima itu geser head ke kanan. Jika yang ditemukan itu simbol 0 maka kembali ke langkah 1 dan simbol Y maka untai akan diterima. Nih, bisa dilihat di sini contoh string masukan pada 000111. Ini kan X. Jadi nanti X ini akan digeser ke kanan dan yang satu ini diganti Y. Terus abis itu Y dia akan geser ke kiri hingga menemui X kan. Kemudian X akan geser ke kanan ke 0, dia akan menulis head sini. Jadi dia geser ke kanan. Habis itu dia akan geser lagi tuh. Dari yang awalnya tadi itu dia di sini, dia akan pindah lagi head menulis Y dan dia akan balik lagi ke kiri ke X ini dan dia akan mengganti 0 ini yang ada di sini, itu dia akan bergerak lagi ke kanan dan mengganti 0 dengan X. Selanjutnya dia akan bergerak ke kanan sampai di ujung Y, di 1 di ke kanan, di 1 itu diganti dengan Y. Kemudian dia akan geser lagi ke kanan kan sampai ke B, di mana B itu ada blank dan berhenti di situ. Jadi kesimpulannya string 00000111 itu dikenali oleh mesin M. Jadi konfigurasi mesin Turingnya kita peroleh himpunan state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 dengan inputnya itu 01 dan ini apa sih namanya, lupa, maaf, sorry. Itu tuh kalau di ini tadi ini namanya apa ya, bukan delta, sigma mah ini. Itu tuh BDA ya.
itu disebut dengan alfabet ya. Ya pokoknya itulah, yaitu 0, 1, X, Y, dan blank. Terus start state-nya itu ada di key 0 dan final state-nya itu ada di key 4, sehingga diperoleh tabel transisinya seperti ini. Nah, jadi diagram transisi yang dihasilkan itu jadi seperti ini dengan final state ada di key 4, start state ada di key 0, dia menerima inputan 0, X atau R, sehingga menuju key 1 menerima inputan 0, 0R, Y, R dia ke dirinya sendiri, dan dia inputan 1 YL dia menuju key 2 dapat inputan YL 0 0L itu dia ke dirinya sendiri, dan dia balik ke key 0 dengan inputan ini. Kemudian key 0 dikasih inputan R dia ke key 3, dan dia menghasilkan input YR ke dirinya sendiri, dan dia akan menuju final state yaitu B blank BL ke key 4. Jadi kita bisa melihat gimana sih mesin Turing itu beroperasi. Dimana head itu ditunjukkan oleh tanda panah gitu ya. Jadi misalkan pitanya yang kita baca itu 0011. Jadi head key 0 ini di sini. Untuk langkah kedua, key 0 akan berjalan sehingga 0 yang ada di sini itu diganti X, dan dia akan ke arah kanan. Selanjutnya langkah selanjutnya setelah itu dia ke 1 ke kanan lagi, pindah ke kanan lagi, dan diganti Y. Selanjutnya dia berjalan ke kiri ke arah 0 dan diganti dan berjalan lagi ke arah X dan berjalan lagi ke kanan, dia akan diganti X pada kiri, dan dia akan berjalan terus ke kanan. Setelah itu dia ke kanan lagi hingga menemukan angka 1, dan kemudian dia akan geser ke kiri dengan mengganti yang sebelah kanan menjadi Y. Setelah itu dia akan balik lagi ke posisi kiri, itu dia akan diganti untuk mengganti 0 yang ada di sini menjadi Y, dan yang ada di sini itu menjadi X. Jika sudah, dia akan ke kanan memeriksa, dan dia akan lanjut ke kanan lagi dan akan menemukan blank. Maka di sini dia berhenti dan dia akan kembali ke kanan. Nah, jadi diperoleh kesimpulan tidak ada transisi lagi dari state key 4, dimana mesin Turing akan berhenti karena state key 4 itu termasuk state akhir, maka input tersebut diterima. Jadi saya rasa cukup sekian untuk penyampaian kuis yang ketujuh mengenai mesin Turing. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian atau penjabaran materinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.